Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kembali lagi kita berkumpul untuk beribadah kepada Tuhan. Dimanapun kita berada, jangan biarkan itu menyurutkan semangat kita untuk memuji Tuhan, amin. Kita mau dengan segenap hati kita meninggikan Dia, karena Tuhan Yesus sungguh baik bagi kita. Kita mau siapkan hati kita. Satu pujian mengatakan, Yesus kau sungguh baik, karena memang Dia baik bagi kita Bapak Ibu Saudara. Apapun yang terjadi saat ini, percayalah semua itu yang terbaik bagi kita. Haleluya. Yesus, kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan. Yesus, kau sungguh baik. Yesus, kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Semua kemuliaan dan keagungan tertuju padamu, Tuhan dan Rajaku. Segenap jiwa dan nafasku menyembah Yesus yang hidup. Semua kemuliaan dan keagungan
tertuju padamu, Tuhan dan Rajaku. Senap jiwa dan nafasku menyembah Yesus yang hidup. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Sekali lagi ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak, kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau layak, kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Oh, kami sembah, kemuliaan bagimu, kemuliaan hanya bagimu Tuhan. Kami bersyukur, Kau sungguh baik. Oh, terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Oh, haleluya, haleluya. Terpujilah Kau Tuhan, terpujilah. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur untuk kasih setia Tuhan dalam kehidupan kami. Tidak pernah sedetik pun Tuhan meninggalkan kami. Dan di sini kami Tuhan, kami mau meninggikan Engkau. Kami mau memuji Engkau Tuhan. Biarlah kami layak di hadapan-Mu Bapa. Setiap pujian penyembahan kami biar menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Ini kami Tuhan, anak-anak-Mu. Dengan segenap hati kami ingin memuji Engkau, menyembah Engkau. Kami undang Roh Kudus hadir di setiap hati kami, dimanapun kami berada. Biar kami merasakan lawatan Tuhan dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap mulai ibadah hari ini Tuhan. Haleluya. Amin. Masih semangat Bapak Ibu Saudara sekalian? Kita percaya bahwa Tuhan Yesus baik bagi kita. Dia adalah kekuatan dalam hidup kita, semangat dalam hidup kita. Dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, saya undang untuk bangkit berdiri. Kita bersama-sama nyanyikan pujian ini. Yesus Kau kekuatan di hidupku. Amin. Mari dengan semangat Bapak Ibu Saudara. Yesus Kau kekuatan di hidupku, takkan gentar langkahku.
tanganku di saat ku jatuh. Kaulah sumberku, aku, oh lembah yang gelap, lembah yang gelap kan ku lewati. Sebab engkau sertaku, engkau sertaku. Dengan imanku, dengan imanku ku diselamatkan oleh kuasa Yesusku. Semua ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan kau hebat, Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Oh, 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 semua katakan Yesus kau, Yesus kau kekuatan di hidupku. Oh, takkan gentar langkahku. Kau angkat tanganku di saat ku jatuh. Yes, kaulah sumberku, aku. Lembah yang gelap, lembah yang gelap kan ku lewati. Sebab engkau sertaku. Dengan imanku, dengan imanku ku diselamatkan oleh kuasa Yesusku. Semua angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Angkat tanganku, nyatakan kau hebat, Allah yang berkuasa, berkuasa selamanya. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Anganku ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan kau hebat, Allah yang berkuasa, berkuasa selamanya. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Haleluya. Kita mau beri sorak-sorai bagi Tuhan, amin. Karena Dia sungguh dahsyat dalam kehidupan kita. Kita mau masuk lebih dalam lagi dalam hadirat Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita mau siapkan hati, pikiran kita untuk kebenaran firman Tuhan. Biarlah firman yang akan disampaikan menjadi kekuatan hidup kita. Dan biarlah kita mau sadar terlebih dahulu bahwa semuanya karena anugerah Tuhan. Kita boleh ada saat ini semua karena anugerah Tuhan. Kita mau belajar untuk bersyukur bagaimanapun keadaan kita. Karena percayalah Bapak Ibu Saudara sekalian, Tuhan Yesus tidak pernah membiarkan kita jatuh. Apapun keadaan kita, Tuhan Yesus pasti sudah menyediakan yang terbaik dalam kehidupan kita. Oh, terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Semua karena anugerah-Mu hari ini ada. Bukan karena
semakin bertambah. Mengikut Yesus, itulah kekuatan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Semua karena anugerah-Mu Tuhan, semua karena anugerah-Mu hari ini ada. Oh, bukan karena kuatku, namun karena Roh-Mu. Ku bawa hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus semakin bertambah. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kesukaan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Terima kasih Tuhan. Oh Tuhan Yesus, kerinduan hatiku, mutiara tak ternilai harta milikku. Keindahan-Mu memudarkan dunia, di mataku Engkau terlihat.
Tuhan Yesus, kerinduan hatiku. Mutiara tak ternilai harta milikku, keindahanmu memudarkan dunia. Di mataku Engkau termu. Sekali lagi kita katakan, oh Tuhan Yesus, kerinduan hatiku. Mutiara tak ternilai harta milikku, keindahanmu memudarkan dunia. Di matamu Engkau termulia, matamu Engkau termulia, di matamu Engkau termulia. Terima kasih Tuhan. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur hari ini kita bisa lagi beribadah bersama-sama, sekalipun hanya berdasarkan online ya, tapi kita percaya Tuhan ada di tengah-tengah kita. Mari sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan satukan hati, kita mau berdoa bersama-sama. Bapa yang ada dalam surga, kami mengucap syukur Tuhan buat hari ini di mana kami boleh bersama-sama dengan umat-Mu mau beribadah kepada Engkau Allah yang hidup, Bapa yang baik. Kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu, mari urapi kami semua Tuhan, baik hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, baik jemaat Tuhan, dimanapun kami berada. Kami percaya Roh Allah ada bersama kami. Kami siapkan hati kami, pikiran kami, jiwa kami untuk mendengarkan sabda-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, puji Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Hari-hari ini memang kita sedang mengalami satu perubahan yang luar biasa akibat adanya pandemi COVID-19 ini. Krisis terjadi di segala bidang, baik perekonomian, kesehatan, sosial, pendidikan, yang mengakibatkan banyak orang menjadi stres, putus asa karena menghadapi situasi yang tidak menentu dan tidak tahu kapan akan berakhirnya. Tahun 1998 di Jakarta pernah terjadi satu huru-hara yang besar. Tetapi pada waktu itu masih ada orang-orang yang punya kemampuan untuk pergi melarikan diri dari kota Jakarta, mencari tempat yang aman, karena mereka punya dana. Tetapi hari ini, sekalipun kita punya kemampuan atau mempunyai dana yang banyak, kita tidak bisa melepaskan diri kita dari pandemi ini. Kemana kita akan pergi? Di sana pun ada COVID itu. Ya, nah sepertinya keadaan seperti ini seperti badai yang besar bagi setiap kita umat manusia. Kita sepertinya tidak tahu dan tidak mengerti, tidak menentu kapan akan berakhir. Dan dampaknya untuk saat ini terjadi krisis-krisis yang luar biasa. Tetapi pagi ini ada kabar baik yang kita akan bersama-sama mendengarkannya dan menyimaki firman Tuhan. Di dalam Injil Markus pasal yang keempat, pasal yang ke-35 sampai ke-41, di sana ada sebuah kisah yang disampaikan oleh Markus kepada kita semua, yaitu tentang angin ribut diredakan. Saya akan bacakan Markus pasal yang keempat ayat 35 sampai dengan ayat yang 41. Pada hari itu sesudah petang Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang." Mereka meninggalkan orang banyak itu lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk, dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Ayat 37.
Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu, Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, "Guru, engkau tidak pedulikah kalau kita binasa?" Ia pun bangun dan menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapakah gerangan orang ini, sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Di dalam kisah ini kita melihat bagaimana murid-murid Tuhan sedang berada di Danau Galilea. Mereka sedang dalam satu perjalanan menuju ke seberang bersama-sama Tuhan Yesus. Tetapi di tengah-tengah perjalanan itu terjadilah angin taufan yang besar. Badai mulai gelombang laut mulai naik dengan tinggi sekali, sehingga perahu itu diombang-ambingkan. Dan waktu mereka sedang berjuang seperti itu, mereka berusaha sekuat tenaga itu, tetapi akhirnya mereka merasa mereka tidak mampu lagi. Mereka tidak kuat lagi mengatasi badai dan gelombang besar itu. Lalu mereka teringat ada Yesus dan mulai berkata, "Yesus, Guru, engkau tidak pedulikah kami binasa?" Dan di dalam ayat yang ke-39 firman Tuhan berkata, Yesus pun bangun dan menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau menjadi teduh sekali. Tema firman Tuhan saya pagi ini, diam, tenanglah. Ya, hari-hari ini kita penuh dengan badai gelombang kehidupan. Ya, kita tidak tahu kapan dan bagaimana kita bisa mengatasi semuanya itu. Semua orang menjadi putus asa, menjadi stres, khawatir, dan bingung menghadapi masa-masa seperti ini. Tetapi firman Tuhan mau mengajar kepada kita pada hari ini, diam dan tenanglah. Bagaimana kita mau menghadapi badai ini, badai gelombang kehidupan yang sedang melanda dunia saat ini, melanda kehidupan kita saat ini. Ada 3 hal yang harus kita lakukan, atau 3 sikap yang harus kita kerjakan untuk menghadapi badai gelombang yang besar ini. Sikap yang pertama, kalau kita baca dari firman Tuhan yang sudah kita baca tadi, yang pertama dikatakan, jangan melupakan Yesus di dalam hidupmu. Jangan melupakan Yesus di dalam hidupmu. Ulangan 6 ayat 12 mengatakan, berhati-hatilah supaya jangan engkau melupakan Tuhan. Ya, kita harus selalu ingat, jangan melupakan Yesus di dalam hari-hari kita, di dalam setiap perencanaan hidup kita, di dalam setiap aktivitas kehidupan kita. Mari kita selalu menyertakan Yesus dan jangan melupakan Dia. Hari-hari ini, ketika mungkin ada banyak kita tidak bisa bekerja di luar, kita lebih banyak ada di rumah. Bagaimana sikap kita menghadapi waktu-waktu yang senggang seperti ini? Mari Tuhan beri kita waktu dan kesempatan mencari Tuhan, mencari wajah Tuhan. Apakah kita sudah mencari Dia setiap hari? Ataukah kita melupakannya dengan kesibukan-kesibukan kita yang lain? Atau kita hanya merenungkan masalah-masalah yang kita sedang hadapi? Jangan lakukan itu. Tapi mari carilah Tuhan. Ya, jangan melupakan Yesus di dalam setiap aspek kehidupanmu. Sebab firman Tuhan mengatakan di dalam Mazmur 9 ayat 11b. Sebab tidak kau tinggalkan
orang yang mencari Engkau. Sebab tidak Kau tinggalkan orang yang mencari Engkau. Seringkali kita sama seperti para murid yang sedang ada bersama Yesus di dalam perahu itu. Ketika badai gelombang datang menerpa perahu mereka, mereka merasa bahwa saya adalah seorang nelayan yang sudah berkali-kali menghadapi gelombang-gelombang seperti ini. Saya sudah berkali-kali menghadapi cuaca-cuaca seperti ini. Maka kita percaya waktu itu mereka akan bekerja sekuat tenaga mengatasi gelombang badai yang ada pada saat itu. Dengan usaha mereka, dengan kekuatan mereka, dengan kemampuan mereka, mereka berusaha untuk mengatasi badai gelombang itu. Tetapi akhirnya ketika mereka sudah tidak kuat lagi, ketika mereka sudah rasa tidak mampu lagi, mereka baru ingat, oh iya, bukankah Yesus ada bersama kita? Bukankah Yesus ada bersama kita? Dan waktu itu barulah mereka ingat akan Yesus guru yang ada bersama mereka. Kita mau belajar dari Musa yang berkata kepada Tuhan di dalam Keluaran 33 ayat 15. Jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Musa mengerti dan menyadari bahwa bangsa Israel memerlukan Tuhan di dalam menyertai hari-hari mereka, perjalanan mereka. Sebab Musa tahu jika Tuhan tidak menyertai, maka semua akan berjalan dengan penuh tantangan dan kesukaran. Mereka akan tidak mampu menghadapinya. Tapi kalau Tuhan ada berjalan bersama mereka, maka semua akan berjalan dengan baik. Rintangan, pencobaan dapat diatasi. Oleh karena itu, saya mengajak kepada Bapak, Ibu, Saudara sekalian pagi ini, jangan melupakan Yesus di dalam setiap aspek kehidupanmu. Sebab waktu Yesus ada beserta dengan kita, maka apapun yang terjadi, masalah, pencobaan, gelombang-gelombang kehidupan yang mungkin membuat kita tidak kuat lagi mampu melakukannya, tapi kita tahu ada Yesus yang selalu beserta kita dan Dia siap menolong kepada kita. Puji Tuhan. Nah, yang kedua, bagaimana kita menghadapi badai-badai gelombang kehidupan kita. Sikap yang pertama saya katakan, jangan melupakan Yesus. Bawa Dia selalu dalam kehidupanmu. Bawa Dia selalu dalam aktivitas kehidupanmu sehari-hari. Maka engkau akan melihat penyertaan Tuhan begitu sempurna dalam hidup kita. Yang kedua, sikap yang harus kita lakukan dalam menghadapi hari-hari seperti ini. Kenalilah sifat dan karakter Yesus itu. Kenalilah sifat dan karakter Yesus. Murid-murid Tuhan ketika dia sedang ada dalam badai gelombang seperti itu, dia mulai pernyataan ini menunjukkan bahwa murid-murid itu sekalipun mereka sudah berjalan beberapa waktu melihat bagaimana Yesus melakukan banyak-banyak mujizat, yang lumpuh bisa berjalan, yang buta bisa melihat, yang mati dibangkitkan. Ada begitu banyak, memberi makan 5.000 orang dengan 5 roti dan 2 ekor ikan. Tetapi sampai saat itu mereka masih belum mengerti dan mengenal Yesus dengan sesungguhnya. Seorang anak akan merasa tentram berjalan di tempat yang gelap dan sunyi
ketika ia berjalan dengan ayahnya. Kalau dia berjalan sendiri, mungkin di tempat yang gelap, tempat yang sunyi, akan membuat dia takut, dia gentar. Tetapi kalau dia tahu bahwa ada ayah berjalan bersama dengan dia, maka saya percaya anak itu tidak lagi takut, tidak lagi khawatir, tidak lagi cemas, karena dia tahu bahwa ada ayah yang sanggup menjaga, yang sanggup melindunginya, sehingga segala ketakutan, kekhawatiran tidak ada lagi di dalam dirinya. Mazmur 46 ayat 2 mengatakan, Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Bani Korah mengatakan ini, Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Mazmur ini memberikan satu pernyataan bahwa Allah adalah tempat perlindungan dan kekuatan. Dan Allah selalu sanggup menolong di dalam kesesakan kita. Dia tidak pernah tinggalkan kita sendirian. Ya, di dalam Mazmur 31 ayat 20 mengatakan juga, alangkah limpahnya kebaikanmu. Tuhan itu amat baik. Dia itu Allah yang suka menolong. Allah itu adalah tempat perlindungan bagi setiap orang yang mencari Dia. Dia adalah tempat sumber kekuatan bagi orang yang mengandalkan Dia. Dan semua orang yang menanti-nantikan Tuhan, dia tidak akan mendapat malu. Mazmur 25 ayat yang ketiga. Jadi waktu kita mengenal siapa Allah kita, kita tahu persis bagaimana sifat dan karakter Allah kita, maka kita akan menjadi tenang, kita akan menjadi tidak khawatir lagi. Kita akan mendapatkan satu pengharapan, satu kekuatan untuk menghadapi hari-hari yang begitu tidak menentu ini. Mazmur 23 ayat 1 mengatakan, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Kalau kita sadar bahwa siapa Allah kita, bagaimana sifatnya, bagaimana karakternya, Dia adalah Allah yang maha kuasa. Dia adalah Allah yang penuh kasih. Dia adalah Allah yang dapat melakukan banyak perkara yang tidak pernah kita dengar, tidak pernah kita lihat, tidak pernah kita pikirkan, tapi Dia sanggup melakukannya untuk kita. Maka ketika kita menghadapi berbagai persoalan dalam hidup kita, kita tidak perlu terlalu cemas. Kita bisa datang kepada Dia, kita bisa memanggil nama Dia, kita bisa berseru kepada Dia, dan kita tahu di dalam Dia kita mendapatkan kekuatan, kita mendapatkan pengharapan, kita mendapatkan pertolongan. Kita tidak perlu takut khawatir, apakah besok saya masih bisa makan? Apakah besok saya masih bisa berbuat ini dan itu? Karena Tuhan selalu menyediakan, Tuhan selalu memberkati setiap anak-anaknya. Karena Dia Allah yang setia dan Dia Allah yang selalu mencukupkan kita. Marilah kita kenali sifat Tuhan. Bagaimana kita bisa mengenali sifat Tuhan? Ya tentunya kita harus menjalin satu hubungan dengan Dia. Seseorang tidak bisa kita kenal, kita tidak tahu persis bagaimana karakter dan sifatnya kalau kita hanya bertemu, berjumpa sepintas lalu. Kita mungkin hanya sekedar say hello, tapi waktu kita kenal seseorang, kita bergaul akrab dengan dia, kita menjalin hubungan setiap hari dengan dia, kita pasti tahu, oh orang ini karakternya seperti itu, oh sifatnya seperti ini. Dan itu akan memberikan kita satu kepercayaan
kepada orang itu. Oh, dia orangnya baik. Oh, dia orangnya dapat diandalkan. Oh, dia orangnya yang bertanggung jawab. Maka saya bisa mempercayakan sesuatu kepada dia. Demikian juga dengan Tuhan. Kalau kita mau membangun hubungan yang intim dengan Tuhan, kita pasti akan mengenal sifat-sifatnya. Kalau kita mau terus membaca firman Tuhan, kita mau terus berdoa kepada Tuhan, membangun hubungan yang intim dengan Dia, hari lepas hari, saya percaya, maka engkau akan tahu siapa Allah yang engkau sembah pada hari ini. Apakah dia Allah seperti Allah-Allah yang lain yang dikatakan dalam firman Tuhan hanya buatan tangan manusia yang disembah, yang tetapi tidak dapat menolong umatnya. Tapi hari ini kabar baiknya, kita punya Allah yang hidup, Allah yang luar biasa, Allah yang sanggup menolong kita, Allah yang sanggup membela kita, Allah yang sanggup mencukupkan keperluan kita. Karena dia Allah yang maha kuasa, pencipta langit dan bumi, Allah semesta alam. Dan dia Allah yang maha tinggi, artinya dia Allah yang maha kuasa. Dia mengatasi segala sesuatu, karena dia punya power yang luar biasa. Dan karena itu, kalau kita kenal sifat Allah kita tidak menjadi cemas, kita tidak perlu lagi khawatir, kita tidak perlu lagi gentar. Nah, sikap yang ketiga, mari kita akan belajar bagaimana kita menghadapi badai gelombang kehidupan ini. Yang pertama, saya ingatkan kembali, jangan melupakan Yesus. Yang kedua, kenalilah sifat dan karakter Yesus. Dan yang ketiga, firman Tuhan mengajarkan kepada kita, diam, tenanglah. Kalau kita menghadapi satu situasi yang tidak menyenangkan, kemudian kita tidak tenang, kita geradak-geruduk seperti gitu, maka kita akan menjadi lebih tidak mengerti apa yang harus kita kerjakan. Tetapi kita harus belajar dari firman Tuhan, diam dan tenanglah. Kekhawatiran, kecemasan merupakan virus yang amat sangat mematikan, lebih dari segala penyakit yang ada di dunia ini. Kekhawatiran akan membuat orang menjadi sakit jantung. Kekhawatiran akan membuat orang jadi sakit mah. Cemas membuat asam lambung kita naik. Kita tidak bisa tidur. Kita stres. Kita sesak nafas. Kita depresi dan lain-lain sebagainya. Itulah kekhawatiran, kecemasan. Tetapi firman Tuhan berkata kepada kita dalam Mazmur pasal yang ke-46 ayat yang ke-11. Diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Allah. Diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Allah. Allah mau kita menenangkan diri kita. Kita diam, bukan berarti artinya kita pasif. Tetapi Tuhan mau mengajar kepada kita untuk menyerahkan segala kekhawatiran kita kepada Tuhan. Sebab Dia yang akan memelihara engkau. Mazmur 55 ayat 23. Diam artinya kita belajar berserah kepada Tuhan. Berserah kepada Dia. Karena kita tahu bahwa kita punya Allah yang luar biasa. Allah mau kita menyerahkan seluruh hidup kita ke dalam tangan Dia. Seluruh persoalan hidup kita ke dalam tangan Dia. Karena kita percaya waktu kita berserah penuh kepada Tuhan, maka Dia akan siap bertindak menolong kepada kita. Sebab Dia Allah yang maha kuasa. Dia selalu siap menolong kita. Dia selalu menyertai kita. Diam dan tenang artinya berserah kepada Tuhan. Karena kita tahu Allah kita Allah yang maha kuasa. Yang kedua kita harus tahu bahwa kita ini adalah milik kepunyaan Tuhan. Milik
kepunyaan Tuhan. Kalau kita milik Tuhan, kepunyaan Dia, maka tentu Dia akan membela kita. Satu kali ada sebuah ilustrasi, seekor anjing herder dengan seekor anjing pudel. Mereka berdua tinggal bertetangga. Dan kedua anjing ini mengadakan satu kompetisi. Siapa yang bisa masuk ke dalam rumah mereka masing-masing dengan lebih cepat, maka dialah yang menjadi seorang pemenang. Lalu anjing herder mulai berusaha. Dia mulai bangkit berdiri, dia mencoba mulai mengais-ngais pintu rumah majikannya dengan kekuatannya. Dia coba dorong-dorong pintu itu, tidak bisa. Dicoba lagi berkali-kali dengan kemampuannya. Oh, dia merasa dia kuat karena dia seekor anjing herder yang kuat, yang gagah, yang bisa lebih tinggi dari anjing pudel. Dia berusaha, tetapi ternyata tidak bisa juga. Akhirnya anjing herder menyerah. Ya, sekarang giliran kamu, anjing pudel. Lalu apa yang dilakukan anjing pudel? Anjing pudel hanya maju ke depan pintu rumah tuannya. Dia cuma mengais-ngais dan sambil menggonggong. Kuk, 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 kuk. Ngais lagi. Kuk, 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 kuk. Apa yang terjadi? Tidak lama kemudian, majikannya membuka pintu dan mengangkut anjing itu, pudel itu masuk ke dalam rumahnya. Dari kisah ini kita melihat bagaimana sesuatu yang menjadi milik kesayangan dari seseorang, pasti yang empunya akan menyayangi. Dia akan selalu mendengarkan suara seruan dari anjing itu. Dan dia akan membukakan pintunya, menolong untuk anjing pudel itu bisa masuk ke dalam rumahnya. Jadi, waktu kita ada di dalam persoalan kehidupan, badai kehidupan yang besar sekalipun, mari kita menyadari Tuhan mau kita berserah kepada Dia. Kita menyerahkan seluruh hidup kita ke dalam kedaulatan tangannya. Karena kita tahu kita punya Allah yang besar, Allah yang dahsyat, Allah yang sanggup menolong kita dan mampu melindungi kita. Dan sadar bahwa kita adalah milik kepunyaan Dia. Maka pasti Dia, waktu kita datang kepadanya, Dia akan membukakan pintu rahmat-Nya kepada kita. Dia akan menjagai kita karena kita berharga di mata-Nya. Firman Tuhan katakan kita seperti biji mata-Nya Tuhan. Maka pasti Dia akan menjaga kita dengan baik-baik. Inilah ketiga sikap yang harus kita lakukan dalam menghadapi badai kehidupan kita. Sehingga kita bisa tetap teguh berdiri ya dengan iman dan kita bisa hidup berkemenangan. Allah yang kita sembah, Allah yang luar biasa. Karena itu biarlah saya ingatkan sekali lagi, jangan lupakan Yesus. Yang kedua, kenalilah sifat dan karakter Tuhanmu, karakter Yesus. Yang ketiga, diam dan tenanglah hadapi semuanya. Serahkan semuanya kepada Tuhan, maka Tuhan akan bertindak, Tuhan akan menolong kepada kita. Saya ingin juga memberikan satu kesaksian untuk kita semua. Bulan yang lalu saya menghadapi satu persoalan di dalam pekerjaan saya. Saya sudah mengandalkan kepada orang yang saya anggap percaya untuk dia melakukan satu pekerjaan itu. Tetapi ternyata tidak ada respon yang baik. Sedangkan waktu yang dibatasi untuk menyelesaikan persoalan itu sudah amat sangat singkat. Sudah amat singkat waktunya. Dan saya sedikit sudah mulai stres. Saya mulai putus asa. Ya, tapi saya ingat saya punya Tuhan yang besar. Saya punya Allah yang dapat menolong saya. Saya punya Allah yang sanggup melakukan banyak perkara yang tidak pernah saya pikirkan. Saya selalu datang kepada Tuhan, menyerahkan persoalan ini kepada Tuhan. Dan
ternyata satu saat pada hari yang saya tidak pernah duga juga, Tuhan melakukan satu mujizat. Saudara tahu, kalau Anda punya email dan Anda lupa passwordnya, apakah Anda bisa membuka email? Tentunya tidak. Apalagi orang lain dengan email yang kita tidak tahu passwordnya. Tetapi hari itu saya ingin menyaksikan kepada saudara bahwa Allah sanggup menolong saya sehingga saya bisa membuka email dari seseorang yang sudah melakukan tidak baik buat saya. Dan akhirnya saya bisa meneruskan pekerjaan saya dengan baik dan nama Tuhan dipermuliakan. Satu hal yang kelihatannya sepele, tapi bagi saya tahu ini adalah pekerjaan Tuhan yang sangat luar biasa. Allah sanggup melakukan apa yang tidak pernah kita dengar, apa yang tidak pernah kita lihat, apa yang tidak pernah kita pikirkan dalam pikiran kita. Dan Allah sanggup melakukannya. Perkara-perkara apapun juga, kalau kita mau berserah kepada Tuhan, maka Tuhan membela kita. Tuhan tidak pernah mempermalukan kita. Tuhan akan selalu menopang kehidupan kita. Sebagai penutup, saya mengajak kepada Bapak Ibu untuk membaca Mazmur 121 ayat 1 sampai 5. Firman Tuhan mengatakan di dalam Mazmur 121 ayat 1 sampai 5. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia tidak akan membiarkan kakimu goyah. Penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Tuhanlah penjagamu. Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Mazmur ini mengingatkan kepada kita, jangan takut dalam menghadapi badai kehidupan ini. Jangan khawatir, jangan cemas, tapi andalkan Tuhan di atas segala-galanya. Andalkan Tuhan di atas segala-galanya, maka Ia yang maha kuasa itu akan sanggup menolong saudara dan saya. Ya, biarlah kita akan terus menyanyikan puji-pujian kepada Dia. Saya senang satu lagu yang mengatakan, aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menepati. Aku punya Tuhan yang besar, yang berjanji dan sanggup menepati. Kalau kita andalkan manusia, maka kita seringkali kecewa. Orang boleh berjanji, tetapi tidak bisa menepati. Tapi Tuhan kita, Tuhan yang luar biasa. Dia Allah yang besar, Allah yang maha kuasa. Dan waktu Dia berjanji, Dia sanggup menepati. Asal saja kita memiliki iman kepada Dia dan percaya kepadanya, maka segala perkara tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Amin. Mari kita akan mengakhiri firman Tuhan ini, kita akan menyatukan hati kembali. Kita mau berdoa bersama-sama. Kita mengandalkan Tuhan, kita percaya kepada Dia, maka Dia akan sanggup menolong segala persoalan yang ada di dalam kehidupanmu. Terima kasih Tuhan Yesus buat waktu yang baik yang kami sudah boleh mendengarkan sebagian dari kebenaran firman Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, kami bangga Bapa. Kami punya Allah yang hebat, Allah yang dahsyat, Allah yang maha kuasa, Allah yang setia, Allah yang selalu membuat kebaikan dalam kehidupan kami. Rancangan-Mu selalu indah bagi kami Tuhan. Dan kami bersyukur Bapa, Engkau tidak pernah sekali-kali pun meninggalkan kami sendirian. Hari-hari ini Tuhan, kami sedang menghadapi masalah-masalah kehidupan yang kami sendiri mungkin tidak mengerti. Kami tidak tahu akan berakhir, bagaimana kami harus bertindak. Tetapi Tuhan,
Kami tahu kami punya Allah yang besar, Allah yang maha kuasa, pencipta langit dan bumi. Dan Engkau Allah yang berdaulat atas kehidupan kami anak-anak-Mu. Karena itu Tuhan, biarlah kiranya Roh-Mu sendiri akan memberikan kekuatan, memberikan iman kepada kami, untuk kami bisa tenang dalam menghadapi badai ini. Kami boleh tetap diam menghadapi badai ini, karena kami mau mengandalkan Engkau di atas segala-galanya. Terima kasih Tuhan Yesus, biarlah Engkau akan menjamah setiap hati kami. Engkau tahu setiap persoalan-persoalan kehidupan kami, dan waktu kami serahkan ke dalam tangan Tuhan, maka kami percaya mujizat demi mujizat boleh terjadi dalam hidup kami, dan kami akan menaikkan syukur kami. Kami menyaksikan kebenaran firman-Mu Tuhan, dan kami boleh menjadi saksi-saksi Tuhan bahwa Allah yang kami sembah, Allah yang hidup, Allah yang luar biasa. Terpujilah nama Tuhan. Engkau memberkati Tuhan jemaat-Mu, dan biarlah Engkau selalu menyertai hari-hari kami semua. Karena kami percaya Engkau Bapa yang baik, Engkau Bapa yang setia, Engkau Bapa yang selalu ada di dalam setiap kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Bersama-sama kita katakan, amin, amin. Shalom, selamat hari Minggu. Bagaimana kabar saudara-saudara semua? Saya tetap punya harapan-harapan bahwa kita semua selalu ada dalam perlindungan Tuhan. Kita semua selalu ada di dalam naungan Tuhan. Karena apapun, Dia tetap Tuhan yang baik. Salam saya buat kita semua pagi ini. Maranatha, datanglah ya Tuhan. Pesan saya di minggu ini, saya akan mengingatkan kita semua tentang kisah Lazarus. Lazarus yang Tuhan bangkitkan. Lazarus saudara dari Maria dan Marta. Kalau kita baca di dalam Injil Yohanes pasalnya yang ke-12, mulai ayatnya yang ke-9, maka saya bacakan buat kita semua. Sejumlah besar orang Yahudi mendengar bahwa Yesus ada di sana, dan mereka datang bukan hanya karena Yesus, melainkan juga untuk melihat Lazarus yang telah dibangkitkannya dari antara orang mati. Lalu imam-imam kepala bermufakat untuk membunuh Lazarus juga, sebab karena dia banyak orang Yahudi meninggalkan mereka dan percaya kepada Yesus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, cerita ini sebenarnya harusnya kita sebagai sesama anak-anak Tuhan ikut bersuka cita dengan orang yang mengalami sukacita. Maria dan Marta bersuka cita karena Tuhan membangkitkan Lazarus yang sudah mati 4 hari bau busuk, tapi melalui mujizatnya Lazarus dibangkitkan. Memang ada banyak orang yang bersuka cita, tapi dari kisah ini kita membaca bahwa imam-imam itu bermufakat untuk membunuh Lazarus. Dalam arti kata, mereka tidak terima, mereka tidak bersuka cita. Karena apa? Banyak orang Yahudi meninggalkan mereka dan percaya kepada Yesus. Mereka tidak punya pengikut-pengikut lagi. Berkurang pengikutnya. Dan mereka lebih percaya kepada Yesus. Hari-hari ini banyak kali terjadi dalam kehidupan kita tanpa kita sadari. Kadang-kadang kita tidak suka kalau ada orang yang bertobat. Tidak suka kalau ada anggota keluarga kita yang mulai mengalami perubahan di dalam hidupnya. Ya, mungkin ketika suami berubah, istri tidak bersuka cita tapi sedikit mengejek. Ya, seringkali kita dengar dengan kata tumben seperti itu. Atau sebaliknya, istri sudah berubah, mau rajin menyiapkan makanan, suami tidak bersuka cita dan mensyukuri, lalu mengimbangi dengan kata tumben, atau orang tua dengan anak-anak. Nah, Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, dari kisah ini, dari kisah Lazarus kita belajar
bagaimana kita harus bersuka cita dengan orang yang bersuka cita, kita harus berduka cita juga dengan orang yang berduka cita. Dalam arti kata, kita harus sepenanggungan, sehati, sepikir, sepakat. Karena Tuhan sendiri katakan 2-3 orang sepakat, aku hadir, aku ada. Ya, sebatang lidi tidak akan menjadi berguna, tapi ketika itu ada dalam ikatan yang banyak, dipersatukan, maka itu akan menjadi sesuatu yang berguna. Demikian saya merindukan sebagai gembala, sebagai keluarga GSCA, Puri dan Graha. Yuk kita akan menjalin persatuan ini lebih lagi. Dan kita tidak mau membuka celah, tidak mau memberikan kesempatan untuk si jahat masuk, menyelinap, menggerogoti pikiran kita, hati kita, jiwa kita, sehingga kita selalu mencari-cari kesalahan orang lain. Tapi mari kita akan membangun, ya, ketika orang lain itu kita tahu dia berbuat salah, tapi kita tidak menghancurkannya. Kita akan membangun sehingga orang itu dipulihkan dan tertolong. Hati manusia tidak hanya dirayu dengan kenikmatan-kenikmatan saja, tetapi juga dengan menggunakan rasio untuk membuat mereka tidak mempercayai bahwa Tuhan itu adalah bisa melakukan perbuatan ajaib. Jadi bukan hanya kenikmatan-kenikmatan yang bisa terlihat, tapi kadang-kadang rasio ini dihancurkan oleh iblis untuk kita tidak percaya kepada kebesaran Tuhan. Iblis tidak pernah kekurangan ide untuk berusaha mengalahkan Tuhan melalui manusia. Jadi berhati-hatilah. Ya, ada ayat yang berkata, lawan kita iblis seperti singa yang mengaum-ngaum. Dia terus mencari mangsa. Mari kita akan serahkan hidup kita kepada Tuhan. Jangan beri celah. Mari kita membangun, bukan meruntuhkan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Dan akhirnya saya akan akhiri ibadah online minggu ini. Dan saya mengajak pada Bapak Ibu, Saudara yang ada di rumah, kita satu di dalam doa, mensyukuri apa yang Tuhan sudah buat di dalam hidup kita. Mari kita satukan hati kita. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah menolong kami dalam ibadah online ini. Jangan biarkan kami buka celah sehingga ibadah online ini kami tidak antusias, kami malas, kami tidak bersemangat mengikutinya. Kami menganggap remeh, tapi kami akan bersuka cita, bersyukur sebab ada orang-orang yang masih mau melayani Tuhan melalui ibadah online ini. Ada orang-orang yang mau berkorban waktu mereka, tenaga mereka untuk mereka tampil menjadi penata layan dan melayani Tuhan. Berkati mereka semua Tuhan. Demikian juga firman yang kami sudah dengar, biarlah Tuhan berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan. Ajar kami membangun bukan meruntuhkan, dan ajar kami tetap hidup dekat dengan Tuhan, tidak membuka celah. Suami boleh menghargai istri, istri boleh menghargai suami, anak-anak boleh menghargai orang tua menghargai anak-anak, sesama teman, sesama saudara-saudara boleh saling melayani dan menghargai. Ya Tuhan, pimpin terus hari-hari kami dan kami mau menyenangkan Tuhan. Haleluya. Dan sekarang secara khusus hamba-Mu berdoa 1 minggu ke depan yang akan dilalui. Ya Tuhan, berkatilah keluarga-keluarga, berkatilah pekerjaan-pekerjaan, berkatilah usaha-usaha, berkatilah perjalanan-perjalanan, berkatilah sekolah daripada semua anak-anak kami, baik yang kuliah maupun yang masih ada di jenjang sekolah umum. Tuhan berkati mereka, beri mereka sehat, dan Tuhan hadir dalam hari-hari mereka, kegiatan dan tanggung jawab mereka. Puji Tuhan. Ya Tuhan, sekarang hamba-Mu akan turunkan berkat buat semua saudara-saudara yang sudah mengikuti ibadah online ini. Dan mari Bapak Ibu Saudara, angkatlah tangan-Mu dan terimalah berkat Tuhan.
berkatilah hari-harimu, dan biarlah penyertaan Tuhan yang selalu ada menyertai kita, penyertaan Yesus, penyertaan Roh Kudus selalu bersama dengan kita dari saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Dan kita semua yang sudah terima berkat Tuhan percaya bahwa Tuhan akan menolong kita, menolong bangsa kita. Mari kita katakan bersama-sama, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.